Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan. Untuk membedakan antara main hakim sendiri dengan membela diri. Apakah seorang bela diri dianggap sebagai main hakim sendiri sehingga bisa dikatakan melanggar? Ini perlu kita ketahui. Orang yang telah aniaya oleh seseorang diperkenankan untuk membalas sebagaimana perlakuan mereka kepada orang yang dianiaya berdasarkan firman Allah, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum." Siapa yang berbuat jahat kepada engkau, balaslah sebagaimana perbuatan jahat mereka kepada kamu. Hadis Bukhari mengatakan, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang mazlum. Orang yang telah begal, orang yang mengganggu kepada orang lain adalah orang yang zalim. Maka perlu dijaga, perlu dicegah dari kezaliman. Kita menjaga dari kezaliman mereka bagian daripada menolong kepada orang yang zalim. Ketika hadis "Faman qutila duna ahlihi fahuwa syahid." Siapa yang telah dibunuh karena membela keluarganya, ini mati syahid. Wa man qutila duna mali fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, mati syahid. Maka ya juzu dafu kulli sya'ilin min adamiyin muslimin au kafirin khurin au raqiqin mukallafin au ghairihi wa bahimatin an kulli ma'sumin min nafsin wa tarafin wa manfaatin wa budu'in wa muqaddimatihi min takbilin wa mu'anaqatin wa nahwiha wa malin wa inqallah. Bagi orang yang telah diganggu orang, dibegal orang, diperkenankan untuk menolak kepada orang yang telah mengganggu, diperkenankan untuk bela diri terhadap orang yang telah mengganggu, baik itu manusia, orang Islam, non-Islam, merdeka, hamba, mukallaf atau tidak mukallaf, binatang, mengganggu dari semua perkara yang dilindungi, baik itu nyawa, anggota badan, manfaat, farji, atau harta walaupun sedikit. Dari hadis yang menjelaskan siapa yang dibunuh karena membela harta, ini mati syahid. Siapa yang dibunuh karena membela nyawa, ini mati syahid. Ini memberikan pemahaman karena menunjukkan mati syahid berarti bagi orang yang telah diganggu di dalam hartanya, jiwanya, nyawanya, keluarganya, diperkenankan untuk membela diri sampai membunuh. Kalau memang terpaksa harus membunuh, boleh sampai merangi. Sebagaimana orang yang telah dibunuh oleh kafir, orang non-Islam yang merangi kepada kita, maka dihukumi kita sebagai mati syahid, maka berarti kita diperbolehkan untuk membunuh dan merangi kepada mereka. Dan kalau ternyata mereka harus mati karena kita membela diri, kita tidak berdosa karena diperintahkan untuk menolak. Sebab dengan perintah untuk membunuh, perintah untuk menolak, ini akan bertentangan dengan kewajiban kita harus mengganti. Maka dikatakan barang siapa membunuh kepada barang siapa orang yang diganggu kemudian membunuh kepada orang yang mengganggu karena sebagai alternatif terakhir, sebab kalau kita tidak dibunuh akan terbunuh, tidak ada pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, baik itu tuntutan qisas, tuntutan diyat, kafaroh, dan tuntutan qimah, qimatu bahimah, dan lain sebagainya. Karena ada hadis, "Man qutila duna dami fahuwa syahid, wa man qutila duna mali fahuwa syahid, wa man qutila duna ahli fahuwa syahid." Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa shahhahahu. Baru dikatakan ini sebagai makin hakim sendiri ketika
ada orang bersalah dan dia tidak melawan, dia dalam keadaan diam, dia tidak mengganggu, baru kita adili, kita keroyok, itu tidak boleh. Tapi kalau dia dalam keadaan merangi kepada kita, mengganggu kalau kita diam, maka justru akan bahaya. Boleh kita bunuh, boleh kita cegah, dan tidak ada tanggung jawab, baik itu kisos, balasan bersama, diat, kafaroh, dan lain sebagainya. Makanya saya sangat apresiasi dengan apa yang terjadi pada NTB. Orang yang membunuh kepada begal karena membela diri, ini tidak boleh diadili. Mohon maaf, ini sebagaimana yang telah diajarkan dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.